Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ulia Tusupi Burma dari Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam. Nah, jadi tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Sejarah Islam Asia Tenggara. Nah, simak ya beberapa soal dan jawaban yang akan saya berikan. Soal yang pertama yaitu Islam sebagai agama yang benar dari Allah, kemudian tersebar dengan cepat atas izinnya dan atas perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Islam diterima dengan masif secara besar-besaran di seluruh dunia. Tidak kurang dari 2/3 penduduk bumi sekarang adalah Muslim. Islam tersebar dengan perjuangan para sahabat dan para wali-wali Allah di berbagai daerah. Coba sebutkan kapan Islam pertama kali datang ke Asia Tenggara dan kapan Islamisasi secara besar-besaran atau intens terjadi? Jelaskan. Jawabannya yaitu Islam pertama kali datang ke Asia Tenggara pada abad ke-7 Masehi melalui perdagangan, terutama pada perdagangan-perdagangan Arab. Namun, Islamisasi secara besar-besaran di wilayah ini terjadi pada abad 13 Masehi melalui berbagai jalur, termasuk melalui jalur perdagangan, perkawinan, dan penyebaran agama oleh para ulama dan penyebaran Islam. Namun, Islam juga menyebar melalui jalur perdagangan, terutama di wilayah-wilayah pesisir. Selain itu, perkawinan antara pedagang Arab dan penduduk asli menjadi salah satu faktor dalam penyebaran Islam di wilayah ini. Secara umum, Islamisasi di Asia Tenggara adalah proses yang kompleks dan berlangsungnya selama beberapa abad dan mempengaruhi beberapa faktor. Soal yang kedua adalah Islam dicitrakan sebagai agama yang keras dan radikal oleh segelintir orang Barat dan para Orientalis yang tidak adil dalam menilai. Mereka melihat Islam dari kacamata yang keliru. Walaupun tidak menutup mata, masih ada Muslim yang berbuat kesalahan, akan tetapi itu tidak bisa membuat Islam yang sempurna itu tercoreng oleh tingkah oknum umatnya. Islam itu sempurna, sedangkan Muslim itu tidak. Coba sebutkan dan jelaskan apa yang menjadi watak, karakteristik, ciri khas yang membedakan Islam di Asia Tenggara dan Islam di Timur Tengah. Jadi jawabannya adalah Islam memiliki karakteristik yang sama di seluruh dunia sebagai agama yang mengikuti ajaran Al-Quran dan Sunnah atau tradisi Nabi Muhammad SAW. Namun ada perbedaan dalam praktik, budaya, dan tradisi Islam di berbagai wilayah, termasuk Asia Tenggara dan Timur Tengah. Berikut adalah beberapa perbedaan yang menjadi karakteristik unik masing-masing. Yang pertama yaitu ada kultural dan budaya. Nah, jadi di Asia Tenggara, Islam seringkali terkait dengan budaya setempat yang kuat, seperti dalam seni musik, seni tari, dan berbagai lainnya. Nah, jadi ada juga pengaruh budaya Hindu dan Buddha yang mempengaruhi tradisi lokal dalam praktik Islam. Di Timur Tengah, Islam seringkali lebih terkait dengan tradisi Arab dan mungkin memiliki pendekatan yang lebih konservatif terhadap budaya dan seni. Nah, yang kedua yaitu ajaran keagamaan. Terdapat berbagai aliran dan mazhab atau pendekatan hukum dalam Islam dan praktiknya. Terdapat bervariasi antara Asia Tenggara dan Timur Tengah. Misalnya nih kayak Sunni. Jadi Sunni itu adalah mayoritas di seluruh dunia Islam, tetapi ada perbedaan dalam tafsir, ajaran, dan praktik antara wilayah tersebut. Yang ketiga yaitu ada bahasa. Nah, jadi bahasa yang digunakan dalam ibadah dan komunikasi sehari-hari dapat berbeda. Di Timur Tengah, bahasa Arab adalah bahasa yang utama untuk doa dan ibadah. Berbeda dengan Asia Tenggara, bahasa seperti Melayu, Jawa, dan bahasa Indonesia mungkin digunakan dalam ibadah sehari-hari. Yang keempat yaitu ada tradisi sosial. Terdapat perbedaan dalam tradisi sosial dan adat istiadat yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari di masyarakat Muslim di Asia Tenggara dan Timur Tengah. Misalnya seperti tradisi perkawinan, upacara kematian, dan festival yang mungkin memiliki perbedaan yang mencerminkan budaya lokal. Soal nomor 3 yaitu berdasarkan narasi pada soal nomor 2 di atas. Coba sekarang sebutkan dan jelaskan apa yang sebenarnya menjadi faktor penyebab perbedaan ciri khas Islam di Asia Tenggara dan Timur Tengah.
Jawabannya adalah beberapa faktor yang menyebabkan perbedaan ciri khas Islam di Asia Tenggara dan Timur Tengah, yaitu yang pertama, faktor sejarah. Nah, jadi sejarah memiliki peran besar dalam bentuk karakteristik Islam di berbagai wilayah. Asia Tenggara memiliki sejarah yang dipengaruhi oleh keberadaan kerajaan Hindu, Buddha sebelum Islam tiba, yang memberikan pengaruh pada aspek budaya dan praktik Islam di sana. Nah, sementara itu, Timur Tengah adalah daerah asal Islam dan budaya Arab serta sejarah Islam awal sangat mempengaruhi pengembangan Islam di wilayah tersebut. Yang kedua yaitu pengaruh budaya lokal. Di Asia Tenggara, Islam menyesuaikan diri dengan budaya lokal yang kuat. Ini menciptakan variasi dalam praktek dan ada istiadat seperti seni, musik, dan tarian. Di Timur Tengah, Islam memiliki lebih terkait dengan budaya Arab yang lebih dominan. Yang ketiga yaitu kemajemukan etnis dan bahasa. Nah, jadi Asia Tenggara memiliki beragam kelompok etnis dan bahasa yang berbeda, dan ini mempengaruhi praktik Islam. Dan Timur Tengah di sisi lain memiliki mayoritas etnis Arab dan bahasa Arab yang umum digunakan dalam Islam adalah komunikasi. Nah, selanjutnya yang keempat, tradisi Sufisme. Nah, jadi di Asia Tenggara, Sufisme yang merupakan aliran mistis yang Islam memiliki pengaruh yang signifikan dalam praktik dan budaya Islam. Ini mungkin kurang dominan di Timur Tengah. Nah, yang selanjutnya itu faktor perkawinan dan perdagangan. Perkawinan antara perdagangan Arab dan penduduk setempat di Asia Tenggara serta hubungan perdagangan dengan dunia Arab memainkan peran dalam penyebaran dan adaptasi Islam di wilayah tersebut. Soal nomor 4 itu berdasarkan narasi pada soal nomor 1, coba sekarang sebut dan jelaskan siapa-siapa saja yang berperan dalam memperkenalkan dan menyebarkan Islam di Asia Tenggara, serta jelaskan pihak mana yang paling berpengaruh dalam menyebarkan Islam di Asia Tenggara. Jawabannya, Islam di Asia Tenggara disebarkan oleh berbagai tokoh dan kelompok melalui berbagai jalur, termasuk perdagangan, perkawinan, dan dakwah. Beberapa tokoh dan kelompok yang berperan dalam menyebarkan Islam di Asia Tenggara, yaitu yang pertama, pedagangan Arab. Pedagang Arab memainkan peran penting dalam menyebarkan Islam di wilayah pesisir Asia Tenggara melalui kegiatan perdagangan dan hubungan sosial. Mereka membawa ajaran Islam dan mempengaruhi penduduk setempat melalui interaksi sehari-hari. Yang kedua yaitu ada sufi dan ulama. Para sufi dan ulama memainkan peran signifikan dalam menyebarkan Islam di Asia Tenggara. Mereka melakukan dakwah, mengajarkan agama Islam, dan membimbing masyarakat setempat dalam memahami ajaran Islam. Yang ketiga yaitu raja dan bangsawan. Beberapa raja dan bangsawan di Asia Tenggara mengadopsi Islam sebagai agama resmi dan memperkenalkannya kepada masyarakatnya. Penerimaan agama Islam oleh penguasa-penguasa ini juga mempengaruhi keputusan masyarakat dalam mengikuti agama baru tersebut. Yang keempat yaitu perkawinan percampuran. Perkawinan antara pedagang Arab dan penduduk lokal memainkan peran dalam menyebarkan Islam. Anak-anak dari perkawinan ini sering mengadopsi agama Islam yang kemudian dapat mempengaruhi komunitas lokal di sekitarnya. Nah, jadi dalam konteks Asia Tenggara, pedagang Arab dan Sufi serta ulama mempengaruhi yang sangat besar dalam menyebarkan agama Islam. Nah, jadi mereka tidak hanya mengajarkan agama saja, tetapi juga menciptakan lingkungan sosial di mana Islam dapat tumbuh dan diterima oleh masyarakat setempat. Nah, jadi soal yang terakhir adalah Islam masuk ke Asia Tenggara dengan berbagai proses dan runtutan peristiwa-peristiwa bersejarah. Coba sebutkan dan jelaskan fase-fase perkembangan Islam di Asia Tenggara. Baik, jawabannya adalah perkembangan Islam di Asia Tenggara dapat dibagi menjadi beberapa fase bersejarah yang mencerminkan peristiwa-peristiwa penting dalam penyebaran dan pertumbuhan agama ini di wilayah tersebut. Berikut adalah beberapa fase-fase utama perkembangan Islam di Asia Tenggara. Yang pertama yaitu awal masuknya Islam. Nah, jadi fase awal masuk Islam di Asia Tenggara dimulai pada abad ke-7 Masehi ketika pedagang-pedagang Arab pertama kali memperkenalkan agama Islam melalui perdagangan. Nah, jadi mereka membawa ajaran Islam dan mempengaruhi masyarakat setempat melalui hubungan perdagangan dan perkawinan campuran.
Yang kedua yaitu kerajaan Hindu dan Buddha. Pada abad-abad berikutnya, Islam mulai mendapatkan penerimaan di kerajaan Hindu-Buddha di wilayah ini, terutama melalui hubungan diplomatik, perdagangan, dan perkawinan. Beberapa kerajaan seperti Kesultanan Malaka di Malaysia menjadi pusat penting dari agama Islam. Yang ketiga yaitu era kesultanan. Fase ketiga melibatkan munculnya kesultanan-kesultanan Islam yang kuat di Asia Tenggara. Nah, jadi contohnya itu seperti Kesultanan Aceh di Indonesia dan Kesultanan Brunei di Borneo. Kesultanan-kesultanan ini memainkan peran penting dalam menyebarkan Islam dan mempertahankan ajaran agama selama berabad-abad. Yang keempat yaitu penyebaran Islam melalui Sufisme. Sufisme aliran mistis dalam Islam menjadi penting dalam penyebaran Islam di Asia Tenggara. Para sufi melakukan dakwah dan membantu dalam penyebaran ajaran agama melalui pendekatan yang lebih spiritual. Nah, jadi fase-fase ini mencerminkan dinamika perkembangan Islam di Asia Tenggara yang dipengaruhi oleh beberapa faktor sejarah, budaya, dan sosial. Jadi, wilayah ini menjadi rumah bagi berbagai kelompok Muslim dan beragam tradisi dan praktik agama. Nah, jadi cukup sekian jawaban dari pertanyaan UTS Sejarah Islam Asia Tenggara. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.